Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oh, kita belum ini ya? Oke, sudah. Yuk. Sudah direkam? Sudah. Oke. Assalamualaikum, Ibu Ratna. Waalaikumsalam, Bu Sa'diyah. Apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah, baik Bu ya. Jadi pertemuan kita hari ini terkait dengan Ibu akan melaksanakan coaching. Jadi hari ini saya selaku observer ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya mempunyai rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati, kemudian memberikan nilai berdasarkan rubrik tersebut. Yang pertama, apakah proses coaching tersebut sesuai dengan tahap tirta? Yang kedua, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Kemudian yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana Ibu Ratna? Sudah siap, Bu? Baik, Bu, siap. Jadi Bu, di dalam proses percakapan coaching ini nanti, apakah sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Sebelumnya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik, Bu, silahkan. Baik, jadi pertanyaan yang pertama nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan proses coaching? Baik, Bu. Sepertinya yang saya kembangkan nanti ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, kira-kira di antara ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu kompetensi mana yang paling diprioritaskan? Baik, Bu. Menurut saya kompetensi yang saya kembangkan adalah yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang kedua, kehadiran penuh atau present, Bu. Oke, jadi oke, tuang. Mata saya mau berair-air. Oke, tadi sampai mana? Sampai present ya. 3 kompetensi. Baik, Bu, kira-kira. Oh ya. Baik Bu, kira-kira di antara ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu kompetensi mana yang lebih diprioritaskan? Baik, Bu. Menurut saya kompetensi yang saya kembangkan adalah yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua, kehadiran penuh atau present, Bu. Oke, jadi 2 kompetensi, yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua kehadiran penuh atau present. Begitu ya Bu? Betul, Bu. Baik, kira-kira nih untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan indikator. Ketika melakukan proses percakapan coaching, indikator apa yang ingin Ibu harapkan? Kemungkinan indikator yang saya harapkan adalah saya menginginkan coach bisa menggali gagasan atau ide-ide untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Oh, begitu, Bu. Iya, Bu. Baik Bu, kita sudah di penghujung pertemuan nih. Saya akan mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci. Kemudian nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Ratna. Baik Bu. Oke, nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita pada saat pasca observasi ya Bu. Baik Bu. Nah, kalau begitu
Ibu silakan langsung melakukan proses percakapan coaching. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya, Bu. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Ratna. Bu Tias. Bu Tias yang mana, Bu Tias? Ya Allah. Kasus 2 ya? Iya. Oke. Bu Sadia nih, Pang. Ketawa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Sadi. Oh, kan salah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Jangan ketawa, Pak Putih. Halo, Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Ratna. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Bu. Apa nih yang bisa kita bicarakan hari ini? Begini Bu, saya sedang pusing kepala memikirkan hasil asesmen siswa saya karena anak-anak tidak mencapai tujuan pembelajaran. Padahal saya merasa siswa-siswa saya mampu memahami materi ketika proses pembelajaran berlangsung. Apa yang ingin Ibu Tias harapkan dari perbincangan kita hari ini? Yang saya harapkan adalah ketika saya melakukan asesmen, siswa-siswa saya dapat terukur dengan objektif dan maksimal. Baik, sejauh ini strategi apa saja yang Ibu Tias kembangkan dalam melakukan asesmen? Dalam melakukan asesmen, saya menggunakan soal isian singkat. Baik, Bu. Selain itu, asesmen apa lagi yang biasa Ibu gunakan? Selama ini yang saya gunakan adalah pilihan ganda, isian, dan esai. Oh, begitu. Kira-kira Ibu bisa beri contoh soal yang Ibu gunakan kemarin? Bisa Bu, kemarin tujuan pembelajaran saya adalah mengenal lagu kebangsaan. Kemudian asesmen yang saya beri adalah tulisan lirik lagu Indonesia Raya. Oke, sekarang mari kita bedah bersama. Kompetensi apa yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran Ibu sebelumnya? Kompetensi yang ingin dicapai adalah mengenal lagu kebangsaan, Bu. Oke, nah sekarang bandingkan pada soal yang Ibu berikan. Kira-kira kompetensi apa yang teruji pada soal yang Ibu berikan? Sepertinya lebih mengacu pada kompetensi menulis, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah sesuai antara kompetensi pada tujuan pembelajaran dengan kompetensi asesmen yang Ibu berikan? Sepertinya tidak, Bu. Baik, jika menurut Ibu tidak sesuai, sebaiknya apa yang Ibu Tias lakukan? Nah, mungkin saya akan merancang asesmen yang baru yang sesuai dengan kompetensi tujuan pembelajaran. Oke, coba sekarang Ibu cermati. Tadinya berapa persen siswa yang belum memenuhi tujuan pembelajaran? Dan harapan Ibu setelah merancang asesmen kembali, berapa persen siswa memenuhi tujuan pembelajaran? Tadinya hanya 45%, Bu. Harapannya setelah merancang asesmen kembali adalah 90% dari nilai siswa memenuhi tujuan pembelajaran. Baik, tadi yang Ibu katakan ingin membuat perangkat asesmen yang baru. Nah, bagaimana Ibu melakukan hal tersebut? Yang saya lakukan terlebih dahulu adalah menelaah tujuan pembelajaran. Setelah itu merancang asesmen yang baru agar benar-benar mengukur tujuan pembelajaran. Oke, apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Strateginya dengan menyederhanakan soal-soal sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya melalui teknik wawancara bagi siswa yang belum lancar membaca.
menjawab soal, mengamati gambar, dan lain sebagainya. Baik, luar biasa loh Bu. Kira-kira apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang akan Ibu buat? Ada Bu, saya akan mencoba berbagai strategi agar bisa memberikan dampak keberhasilan yang maksimal dalam pelaksanaan asesmen. Secara umum hasilnya mungkin akan lebih baik daripada gambaran sebelumnya. Masya Allah, keren itu Ibu Tias. Nah, apa komitmen Ibu untuk membuat rencana aksi tersebut? Mungkin saya akan memastikan asesmen yang saya rancang dengan tujuan pembelajaran. Baik, siapa yang membuat Ibu bertahan dan menjaga komitmen? Rekan sejawat dan wali kelas, Bu. Oke, kapan kira-kira dilakukan? Mungkin dalam dekat ini setelah menyampaikan materi pembelajaran. Baik, di akhir sesi ini apa yang Ibu Tias dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, di awal saya mungkin merasa pusing ya, Bu, tentang tujuan pembelajaran yang seperti apa yang sampai kepada siswa. Tapi di akhir ini setidaknya saya tahulah bagaimana caranya menggali kompetensi siswa sesuai dengan kompetensinya. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya Bu untuk menceritakan hasil pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya Bu Tias. Sama-sama Ibu Ratna. Yuk langsung. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam Bu Sa'dia. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah Ibu sudah selesai melaksanakan coaching? Iya Bu, saya sudah melakukan proses coaching bersama dengan teman saya. Wah, luar biasa. Lancar ya Bu proses coachingnya? Iya Bu. Baik, pada pertemuan kita hari ini, karena Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, saya ada beberapa pertanyaan yang merupakan pembicaraan pasca observasi. Setelah kegiatan yang Ibu lakukan, kira-kira bagaimana nih performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakannya? Baik Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri. Yang pertama, saya adalah menerapkan proses coaching melalui tahapan tirta dengan mengawali menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dilanjutkan rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. Wah, keren ya Bu. Jadi Ibu sudah menerapkan proses coaching dengan mengikuti tahap tirta. Begitu ya Bu? Betul, Bu. Baik, dari hasil pengamatan saya, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar antara Ibu dengan coaching. Kemudian saya amati juga Ibu sudah menerapkan proses coaching dengan alur tirta. Ibu juga sudah mengcoaching pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya amati juga coaching dapat merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Hal ini sangat luar biasa ya Bu. Nah sekarang nih setelah mendengar hasil pengamatan saya terhadap Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah saya paparkan tentang coaching yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah. Tadinya saya sedikit khawatir apakah yang saya lakukan sesuai dengan tahapan tirta. Namun menurut saya harus lebih banyak latihan, terutama terkait dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga di percakapan coaching selanjutnya, saya mulai terbiasa untuk melakukan bersama rekan sejawat saya, Bu. Oke, nah sekarang setelah selesai melakukan proses coaching, kira-kira ada tindak lanjut untuk kedepannya Bu? Ada Bu, kemungkinan refleksi tindak lanjut saya ke depannya adalah terus berlatih, melakukan proses coaching, supaya nantinya terbiasa menggali potensi atau ide-ide dari coaching itu sendiri. Kemudian coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Selanjutnya saya harus terus berlatih
membiasakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci agar si koci merasa terpancing dan bisa memaksimalkan potensi dirinya. Mungkin itu menurut saya, Bu. Wah, luar biasa itu, Bu. Jadi, rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan adalah terus berlatih dan dapat menjalin kemitraan antara coach dan coach. Begitu ya, Bu? Betul, Bu. Baik. Wah, ternyata kita sudah di penghujung dalam pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, semoga Ibu tetap semangat dalam belajar dan berlatih. Dan pastinya dapat menularkan kembali pengetahuan dan pengalaman Ibu, terutama ke rekan sejawat. Terima kasih ya, Bu Ratna. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum.